Nah, yang perlu saya sampaikan juga ya, Bapak Ibu, ini tips ya. Jadi ketika kita mengajukan permohonan merek, itu harus dipastikan pemohonnya adalah memang dia pemiliknya. Karena ini kan jadi persoalan juga, dan banyak juga persoalan terkait kepemilikan. Karena si pemohon itu akan menjadi pemilik merek. Pemilik artinya dialah yang memiliki hak eksklusif terhadap merek tersebut. Hak eksklusifnya apa saja? Menggunakan sendiri mereknya, melarang pihak lain, atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan mereknya dengan konsep lisensi begitu. Nah, jadi harus dipastikan pemohonnya sudah benar. Nah, kita juga banyak yang tadinya berkongsi misalnya ya, berdua mendirikan usaha dengan mereknya juga bersama, ternyata di tengah jalan pecah kongsi, kemudian saling memperebutkan mereknya begitu ya, saling melarang menggunakan mereknya. Nah, karena pendaftaran mereknya sudah dimohonkan 2 orang dan sudah terbit sertifikatnya 2 orang, ya berarti pemiliknya 2 orang, nggak bisa kita larang, kedua-duanya sudah ada haknya. Buktinya apa? Ada di sertifikat. Nah, itu gimana kan gitu kan. Nah, kalau itu ya silahkan dilakukan mediasi ya, negosiasi bersama, duduk bersama ya, harus legowo. Kalau memang dia mau dan satunya itu rela, ya silahkan dilakukan pengalihan dengan mungkin bisa minta kompensasi misalnya ya, kan saya juga memiliki hak karena saya juga mengeluarkan misalnya ya goodwill, pikiran, tenaga, duit, juga memikirkan merek itu juga saya bantu pikirkan begitu ya. Ya kan bisa juga dinilai dengan nilai yang wajar terhadap merek tersebut untuk bisa dialihkan begitu. Nah, sampai ke sana nanti ya. Termasuk juga kalau usaha itu adalah usaha keluarga ya, suami istri ya. Nah, misalnya udah atas nama suami saja misalnya, atau suami atas nama istri saja, itu juga akan ada potensi ya. Karena ketika dia diperoleh pada saat menikah, sertifikat merek itu diperoleh pada saat menikah, maka dia masuk ke dalam harta bersama begitu, kecuali ada perjanjian pranikah ya, menyatakan bahwa merek ini milik saya, tidak bisa diklaim milik istri misalnya gitu kan. Nah, itu kecuali ada perjanjian itu, atau perjanjian pranikah kan sekarang juga bisa di masa pernikahan gitu ya. Yang penting sepanjang tidak ada perjanjian. Nah, kalau tidak perjanjian maka itu menjadi harta bersama. Nah, maka si suami ataupun si istri itu berhak terhadap merek tersebut begitu. Nah, segitu pentingnya menentukan ya dan memahami tentang perlindungan merek, karena dia aset intangible yang memiliki nilai ekonomi. Kenapa orang berbondong-bondong daftar merek? Karena ada nilai ekonomisnya, supaya jangan diambil pihak lain, supaya jangan dituntut oleh pihak lain, dan nanti supaya kalau misalnya ya dia mau pengembangan, mau franchise kan, mau waralabakan, dia memiliki nilai. Jadi kalau orang mau waralaba biasanya akan dilihat mereka udah daftar belum gitu ya. Karena kalau belum didaftar jarang investor mau. Kenapa? Beresiko nanti dia asik-asik jualan, dia udah kasih investasi yang gak sedikit, tiba-tiba disomasi ya kan, malah sampai ke pengadilan, kan rugi investornya, uangnya gak kembali, usahanya juga gak bisa jalan karena kesendat dengan kasus ya kan, berkasus karena pakai merek milik pihak lain misalnya begitu kan, ada disomasi dan sampai dilaporin pidana perdatanya begitu. Dan sampai ke sana Bapak Ibu, jadi penting mengetahui aset intangible Bapak Ibu.